Mulai. Jadi kedengaran nggak suaraku sebelumnya? Dengar, Kak. Jadi kita mau belajar tentang Pythagoras. Aku jelasin teorinya dulu. Jadi kalau ada segitiga kayak gini, harus segitiga. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku buat segitiga siku-siku. Nah, teorinya kalau ada sisi hipotenusa ini, sisi terpanjangnya itu bisa didapetin dari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, buat dapetin yang rumus lainnya, ini bisa diubah-ubah. Jadi misalnya kita mau ngedapetin si B-nya, jadi bisa tinggal ditukar aja. Jadi kayak B kuadrat sama dengan A kuadrat minus C kuadrat. Kayak gini. Terus yang C juga bisa dicari. Caranya juga gitu. A kuadrat kurang B kuadrat. Ini jadinya C kuadrat. Ada yang ditanyain dulu nggak sampai sini? Ada yang mau nanya nggak? Saya, Kak. Boleh. Boleh. Itu Pythagoras itu harus pakai akar kuadrat ya, Kak? Iya. Jadi rumusnya udah kayak gini. Jadi A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau mau misalnya yang ditanya itu A aja nih, nggak usah kuadrat. Kalian tinggal akarin yang jadi ininya nggak kuadrat. Paham nggak Tania? Iya, Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Lanjut aja, Kak. Kalau ada lanjut ya. Dua, ini teorema gas dan bangun datar. Ini persegi panjang. Sebenarnya sama teorinya kayak yang tadi. Jadi segitiganya itu diambil yang kayak gini. Nah, siku-sikunya ada di sini. Ini diketahuin siku-sikunya di sini. Jadi hipotenusanya itu di depan siku-siku. Ini hipotenusanya. LN itu hipotenusa. Jadi kalau yang ditanya misalnya KN nih. Jadi ini udah ada rumusnya. Jadi KN sama dengan LN kuadrat minus KL kuadrat. Ini sebenarnya sama kayak yang di atas, cuma dimodifikasi di persegi panjang. Kalau misalnya kalian nyari KL, jadi hipotenusanya LN kuadrat dikali KN kuadrat. Kalau di LN, tinggal KN kuadrat ditambah KL kuadrat, gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Mungkin di sini ada yang bingung kayak hipotenusa itu apa sih, Kak, gitu. Nggak apa-apa, langsung tanya aja. Iya. Kita santai. Kalau misalnya lupa hipotenusa apa sih? Nah, jadi tadi udah dijelasin sebelumnya, hipotenusa itu sisi terpanjangnya segitiga. Nah, gimana sih kita tahu sisi terpanjang? Nah, buat di Pythagoras itu sisi terpanjangnya pasti berhadapan sama siku-siku. Jadi kalau siku-sikunya di sini, hipotenusanya di sini. Kalau
kita misalnya gambarnya kayak gini nih. Ini siku-siku. Hipotenusanya pasti yang ini. Yang ini hipotenusa. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Nggak ada, Kak. Ya. Yang ketiga ada teorema Pythagoras dan bangun juang. Nah, di sini ini ada dua cara. Yang cara panjangnya itu kalau kalian mau AG, sebelumnya AG itu disebut AG itu namanya diagonal ruang. Diagonal ruang. Nah, si AG itu disebutnya diagonal ruang. Nah, gimana sih cara nyari diagonal ruang? Caranya itu bisa pakai dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa nyari si AC. Kalian bisa cari AC dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, abis kita udah dapetin AC, kita bisa nyari si diagonal ruang ini, si AG, pakai AC kuadrat ditambah T kuadrat. Gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena kita udah dapetin semua yang tadi, bisa disimpulin kalau AG itu bisa sama dengan si P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Gitu. Kalau misalnya ditanya AG doang nih, nggak AG kuadrat, langsung aja diakarin. Ini udah ada rumusnya juga ya di sini. Nanti ini modulnya juga dibagiin kok. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi Kak, kesimpulannya kedua sisi tegak segitiga siku-siku kuadrat kedua sisi tegak siku-siku yaitu sama dengan sisi miring atau kuadrat sisi miring atau hipotensa. Apa gitu Kak? Kesimpulan. Kesimpulannya ini AG itu namanya diagonal ruang ya. Jadi diagonal ruang kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya Kak, makasih ya. Iya. Yang mau tanya dulu. Ini biasanya keluar gitu di UN, jadi kalian harus paham konsepnya atau hafal rumusnya. Biasanya sih lebih baik hafalin konsep. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada, Kak. Lanjut aja. Oke. Nah, ini Pythagoras juga, segitiga juga, tetap sama dia siku-siku, tapi ada di koordinat. Buat ngedapetin si alas sama tingginya itu, ya tinggal dikurang, yang kanan kurang kiri, atas kurang bawah. Misalnya ini ada X2, ada X1, ini ada Y2 dan Y1 ini di sini. Tinggal dikurangin aja misalnya ini 3, ini 1, tinggal dikurangin aja 3 dikurang 1. Misalnya ini 4, ini 2, tinggal dikurangin aja 4 dikurang 2. Kayak gitu. Nah,
sama, rumusnya juga masih sama. Jadi kalau mau nyari dari P1 ke P2, jarak P1 ke P2 berapa sih? Nah, caranya itu si ini X2 min X1-nya ini dikuadratin ditambah Y2 min Y1 kuadratnya. Dasarnya sama kayak tadi, cuma ini di aplikasinya di koordinat. Ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada. Lanjut ya. Ini yang terakhir, ada yang namanya triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu ukuran sisi-sisi tertentu yang udah ada teorinya gitu. Jadi triple Pythagoras tuh nggak usah kalian hitung, misalnya nggak usah kalian hitung tuh dia udah ada gitu. Emang itu keistimewaan Pythagoras. Pythagoras itu punya keistimewaan namanya triple Pythagoras gitu. Nah, ada 4 tipe. Yang pertama ini 345, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini biasanya dihafal. Tapi kalau nggak dihafal, nggak apa-apa. Masih bisa dihitung juga. Dan berlaku kelipatan. Misalnya ini dikali 2, dikali 3 itu juga masih berlaku. Gitu aja sih buat triple Pythagoras. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut aja, Kak. Nah, karena materinya ini udah selesai, untuk selanjutnya bakal dijelasin sama Kak Nashwa. Kita bakal latihan soal. Yeay. Buat Nashwa langsung aja boleh. Ya, sebentar ya. Mungkin bisa dicoba dulu buat kalian. Nanti kalau udah nemu jawabannya, boleh private chat aku, terus nanti kita bahas bareng. Gitu. Aku kasih waktu 3 menit, cukup nggak? Buat kajian dulu. Harusnya cukup ya. Cukup ya? Oke, 3 menit lagi kita bakal bahas bareng. 16.32, nanti langsung dibahas. Maaf, itu soalnya nomor 3 bukan? Iya. Iya, nomor 3. Makasih, Kak. Ini udah yang jawab ya ke aku. Jadi yang udah nemu jawabannya boleh langsung private chat ke aku atau ke Kadian. Nanti kita bahas bareng.
Tasya kayaknya udah 16.32 nih. Ya, langsung kita bahas aja kali ya. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong kalian buat yang ini yang annotate, tolong diin dulu ya. Jangan di-annotate dulu ya. Ya. Oke, langsung gambar aja ya. Sebuah tangga disandarkan pada dinding tembok sehingga ujung bawah tangga berjarak 6 meter dari tembok dan ujung atas tangga berjarak 8 meter dari tanah. Panjang tangga adalah, berarti kita bisa begini ya, kita ibaratkan ini tembok. Sebentar. Kita ibaratkan ini tembok ya. Terus ini ada tangga di sini. Nah, kan ujung bawah tangga berjarak 6 meter dari tembok. Berarti kita bisa bilang kalau ini tuh jaraknya adalah 6 meter. Dan ujung atas tangga berjarak 8 meter dari tanah. Berarti kalau misalnya kita mau nyari sisi miringnya, kita tinggal pakai Pitagoras aja. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan, ini aku ibaratkan sebagai X ya, X kuadrat. Jadi 36 ditambah 64 sama dengan X kuadrat. Sama dengan X kuadrat. 36 ditambah 64 berapa? 100. 100, Kak. 100. 100, Kak. X kuadrat sama dengan 100. Nah, kalau mau nyari X berarti gimana? Dari 100. Kuadrat dari Kuadrat dari 100. Berarti X sama dengan angka 100. Berarti X-nya sama dengan 10. 10. Selamat buat yang tadi udah nge-private chat aku, jawabnya benar. Ada banyak banget nih yang benar. Selamat. Mungkin kita langsung lanjut ke soal selanjutnya aja kali ya, kalian. Nah, kalau ini sama kayak tadi, tetap masih pakai Pitagoras. Cuma karena dia sisi miringnya udah diketahui. Jadi kita tinggal gini ya, AB kuadrat. Ini kelihatan nggak annotate-ku? Kelihatan. Kelihatan. Ke warna merah aja ya. Nah, jadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, AB kuadrat itu berarti 15 kuadrat kan. Kalau BC kuadrat ini yang kita cari, terus AC kuadrat itu 12 kuadrat. Di sini ada yang tahu nggak 15 kuadrat berapa? 225. 225, Kak. 25. Ya, bener banget. 225. 225 ya. Terus di sini BC kuadrat ditambah 12 kuadrat berapa nih? 144. Iya, udah jago-jago nih kayaknya. 144. Nah, kalau kita mau nyari BC, berarti kita BC kuadrat, berarti kita harus membuat BC kuadrat ini jadi sekian. Nah, caranya, maaf boleh yang lagi on mic ya, bisa ya. Nah, berarti ini kalau misalnya aku mau nyari BC kuadrat, berarti 144-nya harus aku pindahin ke ruas kiri ya. Berarti 225 dikurangi 144 sama dengan BC kuadrat. 125 kurangi 144 berapa nih? 81. 81, ini. Ya. Sama dengan BC kuadrat. Berarti BC sama dengan maka 81 sama dengan berapa berarti? 9. 9, Kak. Jadi jawabannya 9. Yang mana tuh jawabannya? Yang D ya. Oke, langsung kita lanjut ke soal. Ya, kenapa? Ada yang mau ditanya? Oh ya, kalau misalnya ada yang nggak jelas, boleh langsung on mic ya. Terus nanya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, sementara off mic dulu biar suara pengajarnya terdengar jelas. Oke, kita masuk ke nomor 2 nih. Mungkin ada yang punya ide nih diapain cara ngerjainnya. Atau kalian mau nyoba ngerjain dulu, baru dibahas, atau langsung aku bahas nih? Oke. Coba kerjain dulu, Kak. Langsung bahas aja, Kak. Langsung bahas apa coba ngerjain nih?
Langsung bahas aja, Kak. Langsung bahas. Langsung bahas ya. Iya. Nah, jadi di sini dilihat ini ada segitiga, tapi dia nggak lurus ya sisinya. Nih. Dia nggak lurus. Nah, kan kalau mau pakai Pythagoras itu sisinya harus 90 derajat. Nah, maka dari itu kita tinjau dulu. Ini kita bisa asumsikan ada dua segitiga. Jadi, segitiga pertama, aku pakai warna merah ya. Ini yang ini. Dan segitiga kedua, itu ini. Ya. Ya, yang ini segitiga kedua, yang besar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa gitu? Yang kedua ya. Yang pertama. Nah, yang ditanyakan luas segitiga ABC. Berarti luas segitiga ABC adalah luas dari segitiga yang ini dikurangin luas segitiga 2 ABC sama dengan luas segitiga 2 dikurangin luas segitiga 1 ya. Jadi gini, hal yang pertama yang harus kita cari adalah panjang sisi ininya ya. Sisi miring. Ya. Nah, langsung kita masukin aja sebenarnya bisa sih. Nah, jadi luas segitiga 2 itu adalah ini ya. Jadi ini luas segitiga 2 misalnya ini aku kasih titik D. Ini kedengaran nggak suaraku? Kedengeran, Kak. Dengar, Kak. Nah, jadi ini aku asumsikan titik ini D. Oh ya, by the way, kalau misalnya aku putus-putus, kalian langsung jalan ya. Karena sinyalnya agak kurang baik. Nah, jadi kalau mau nyari luas segitiga 2 itu setengah kali D kali CD. Nah, sedangkan di sini kita nggak tahu ya besar BD-nya itu berapa. Nah, buat nyari BD kita harus pakai teorema Pythagoras. Jadi BC kuadrat, ini kita nyari BD dulu ya. BD kuadrat ditambah Nash belum unmute. oh ya, maaf. Jadi di sini BD kita cari CD-nya 7 kuadrat berarti 49. BC kuadratnya berapa? Ada yang tahu nggak 25 kali 25 berapa? 625. Ya, benar. Jadi BD kuadrat sama dengan 625 dikurangin 49. Jawabannya berapa? 24 ya? Benar nggak 24? Iya, Kak. Benar ya, 24. Nah, di sini udah ketemu BD-nya sama dengan 24. Berarti tinggal kita masukin aja ke sini. Setengah dikalikan 24 dikalikan 7 jadi 84 ya. Nah, sekarang kita nyari yang kecil dulu. Nah, yang kecil ini kan yang ADB. Jadi yang ini segitiga CDB. Sekarang kita nyari yang segitiga kecil ACD. Nah, ACD ini setengah
dikalikan alasnya 4, dikalikan tingginya 7. Jadi ini 14 ya. Berarti luas yang ini tadi, yang kedua, itu kan 84. Dikurangin, ininya 14, berarti jawabannya 70 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita langsung lanjut aja kali ya. Nah, jadi segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Dan dia siku-sikunya dikit. Jadi ini I, ini P, ini R ya. Nah, panjang QR sama dengan 2. Yang ditanya adalah panjang PR. Yang ditanya adalah panjang PR. Nah, karena tadi ini dia adalah sama kaki, berarti udah dijamin ya kalau sini 2, sini juga 2 ya. Nah, kalau mau nyari PR-nya berarti PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, ini 2 kuadrat sama dengan 4. 2 kuadrat 4, berarti 4 tambah 4, 8. Nah, berarti karena PR kuadrat sama dengan 8, berarti PR sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Jadi jawabannya yang B ya. Kita langsung lanjut nomor 4 aja. Nah, buat ngerjain nomor 4 ini, kan di sini ada 2, kalau kita lihat secara utuh, di sini ada 2 segitiga ya. Jadi ini ada satu segitiga pertama, nih ada segitiga kedua. Nah, yang ditanya adalah panjang AD. Untuk mengetahui panjang AD, berarti kita harus nyari panjang AC dulu ya. Karena sisi miring dari ini, segitiga ABC akan menjadi sisi tinggi dari segitiga ACD. Jadi kita pertama harus nyari AC dulu. Rumus Pitagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. BC kuadrat itu 81 ya, 9 kali 9, 81, terus AB kuadrat 12 kali 12, 144 ya. Berarti di sini hasilnya 225. Untuk mengetahui panjang AC-nya, kita akarin 225, hasilnya 15. Nah, berarti ini panjang AC-nya adalah 15. Setelah kita nemu AC, sekarang kita bisa Pitagorasin AC sama CD buat nyari sisi AD. Caranya sama, AD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah AC kuadrat. CD kuadrat itu 8 kuadrat, AC kuadrat itu 15 kuadrat ya. Berarti di sini langsung aja 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat itu adalah 225. Berarti jawabannya adalah AD kuadrat 289, AD sama dengan akar dari 289. Berarti AD sama dengan 17. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan? Misalnya kurang jelas gimana gitu? Atau langsung lanjut aja? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak.
nomor 5 sama kayak tadi. Mungkin kalian mau coba dulu nanti private chat ke aku atau enggak Nasyo. Kita kasih waktu 3 menit ya sampai 4.50. Oke, karena udah 3 menit langsung kita bahas aja ya. Nah, jadi di sini ini kita asumsikan sebagai tangganya ya. Di sini tingginya adalah 12 meter. Jaraknya adalah 9 meter. Ya, kayak tangga. Terus ini dindingnya 12 meter. Kita maksudnya ini 12 meter, ini 9 meter. Berarti kalau gini, kita udah nemu 2 sisi, tinggal kita Pitagorasiin aja. Nah, jadi di sini, misalkan kita di sini X ya, berarti X kuadrat. Berarti di sini X kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kali 9, 81. 12 kali 12, 144. Tinggal ditambahin aja. 4 tambah 1, 5. 8 tambah 4 itu 12. Berarti 225 ya. Berarti, bentar nggak cukup nih. Kita terusin aja. Karena X kuadrat sama dengan 225, berarti X sama dengan akar 225 sama dengan 15. Berarti jawabannya yang C. Selamat buat yang udah jawab tadi. Kayaknya jawabannya benar semua nih. Keren-keren banget nih. Iya, kayaknya udah pada jago nih. Ya, udah pada paham ya berarti. Udah, Kak. Nah, kalau yang ini sebenarnya sama kayak tadi, nggak jauh beda, cuma dia pakai layang-layang, tapi sebenarnya sama aja. Jadi, Udin dapat menaikkan layang-layang dengan panjang benang 150 meter. Jika jarak Udin dan titik tempat yang tepat berada di bawah layangan adalah 90 meter, maka ketinggian layang-layang Udin saat itu adalah, nah berarti gini, kalau kita bayangin nih, panjang benang itu berarti dia kan sisi miring dari segitiganya ya. Paham nggak sampai sini? Jadi gini kan, ini si Udin. Paham, Kak. Ini Udin nih. Aduh, nggak bisa gambar orang nih. Gak apa-apa ya gini. Oke. Jadi ini si Udin.
Dia lagi main layang-layang. Terus dia ini ada benang kan. Seret, ini benang. Benangnya itu panjangnya 150 meter. Nah, jarak Udin dan titik yang tepat berada di bawah layang-layang, jarak Udin dan titik yang berada di bawah tempat layang-layang berarti gini. Ini Udin kan, ini layang-layang. Layang-layang aku gambar gimana ya? Ini ya. Ini layang-layang. Jadi layang-layangnya jarak di bawahnya kan berarti ini ya. Ini kan adalah 90 meter. Berarti ini adalah 90 meter. Maka ketinggian layang-layang Udin saat itu adalah, kalau ditanya ketinggian, berarti kita tinggal ngukur ininya ya. Nah, berarti kita tinggal masukin aja ke rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu, ini sisi miring atau hipotensanya adalah 150, berarti 150 kuadrat sama dengan ini 90, kita masukin aja 90 kuadrat ditambah, misalkan aku umpamakan dengan X kuadrat ya. Nah, jadi kalau udah gini kita tinggal pindahin aja ke ruasnya, berarti 150 kuadrat dikurangin 90 kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, ini biar gampang, kayaknya kita langsung ini aja ya, 150 kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat dikali 10 kuadrat. Kalau kayak gini kalian bingung nggak? Enggak, Kak. Jadi ini nolnya aku pisahin, jadi biar lebih gampang hitungnya. Terus 90 kuadrat itu, 90 kuadrat itu 9 dikalikan 10 kuadrat. Gini ya, sama dengan X kuadrat. Nah, berarti 15 kali 15 ini kan 225. Ditambah 10 kuadrat itu kan 100 ya. Berarti kita langsung tambahin aja 02 di sini. Dikurangin 9 kali, maaf ini kurang ya. 9 kuadrat itu 81, 0 ditambahin ya. Sama dengan X kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan X kuadrat sama dengan akar 14.400 ya. 14.400. Nanya dong, Kenapa? Iya, boleh. Yang mau nanya. itu 10 pangkat 2-nya dapat dari mana ya? Oh, gini. Jadi kan 150 kuadrat kan? 150 kuadrat gini kan. Nah, ini aku jadiin 15 kalikan 10. Gini kan? Kuadrat. Nah, karena ini aku uraikan gini, berarti penguraiannya ini masuk ke sini. Jadi 15 kuadrat dikalikan 10 kuadrat. Sebenarnya bisa langsung kalian kayak 150 kuadrat, tapi kan bilangannya besar ya, jadi mungkin nolnya nanti agak bingung gitu. Jadi ini aku uraikan gini. Yang tadi nanya paham nggak? Paham, Kak. Oke. Ini berlaku juga buat 90 ya. Tadi 90 itu gini, 9 kalikan 10 kuadrat. Jadi ini yang masuk ini. Makanya ini kan 9 kuadrat sama 10 kuadrat. Oke, balik lagi. Bisa nggak cukup nih. Ini aku hapus ya. Ini udah paham kan yang ini? Udah, Kak. Oke, aku hapus ya. Nah, ini kan X kuadrat sama dengan 14.400. Berarti X-nya sama dengan akar 14.400. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau misalnya nolnya aku pisahin, ini aku sekalian ngasih tahu kalian ya. Jadi ini 144 dikalikan, kalau nolnya 2 berarti 10 pangkat berapa? Angka 2. Kenapa? Angka 2. Iya benar. 10 pangkat 2 lah. Ini kan diakarin, berarti 144 akarnya berapa? 12. Iya, 12. Ini 10,2 kalau dikeluarin dari akarnya berarti tinggal 100. kalau dikeluarin tinggal 10. iya benar 10. Berarti kan dikeluar pangkatnya 2 tinggal 1 kan. Berarti 10 sama dengan 120 jawabannya. Di sini ada yang bingung nggak? Ini ya. Bentar. Ini
Yang mau SS boleh di SS. Ini udah paham kan? Udah, Kak. Kak. Langsung aku lanjutin aja ya. Mungkin Kak Dian bisa di ini. Jawabannya tadi 120 ya? Ini ada yang bisa jawab nggak? Ini teori ya? Oh, teori. Ini dari tadi udah dibahas, Bet. Harusnya tahu. Ya, ini gampang kok, mudah-mudah. A bukan Kak. Yang benar kecuali D Kak. Kecuali. ya. Yang D Kak. Masih belum. Tadi siapa yang jawab, Dek? D, Saya Kak. Kak. D. Siapa tuh yang jawab? Boleh Raisen? Yang Jawabnya tadi boleh Raisen? Reza bukan sih? Reza yang jawab tadi ya? Iya Kak, saya. Bener aja. Ini Reza mau karena jelasin ke teman-teman. Karena C kuadrat itu kan sisi hipotenusa. Berarti berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi kalau ini ABC itu pembalikannya. Jadi yang D itu kan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi itu tidak termasuk rumus Pitagoras, Kak. Iya, benar. Jadi harusnya tandanya negatif ya. Oke, terima kasih. Kayaknya ada yang ke Unbed. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Perhatikan ukuran panjang sisi segitiga berikut. Yang merupakan segitiga siku-siku adalah, nah di sini segitiga siku-siku adalah segitiga yang bisa dipitagorasin. Gitu. Jadi bisa kita lihat di sini, misalnya aku bahas nomor 1 nih ya. Kalau sisi miring itu ciri-cirinya adalah sisi yang paling panjang. Berarti 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat. Berarti ini harus dibuktikan benar. Kalau misalnya mau ini jadi segitiga siku-siku. Ini kan 100. Terus 24 kali 24 itu berapa? 24 kali 576. Ya, 576. Jadi cocok ya, karena 26 kuadrat adalah 676. Berarti ini benar ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Kalau nomor 2 itu 6 kali 6 kan? Betul benar. 6 kali 6 kan 36. Ditambah 81 itu tidak sama dengan 100 ya. Berarti yang nomor 2 salah. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu yang paling panjang 17. Jadi kita harus membuat 49 dari 7 kuadrat ditambah 225. Ya, ditambah 225 itu sama dengan 17 kuadrat. Nah, tapi di sini ya sama ya. Karena 17 kuadrat itu bukan 49 tambah 220. Berarti ini salah. Nah, kalau yang nomor 4 ini 21 kuadrat ditambah 28 kuadrat harus sama dengan 25 kuadrat. Dan ini kita bisa lihat kalau yang nomor 4 ini benar ya. Karena 21 kuadrat tambah 28 kuadrat itu sama dengan 25 kuadrat. Berarti jawabannya yang B. Ada yang mau nanya? Tidak, Kak. Oke, lanjut ya. Tidak, Kak. Nah, yang ini. Yang ditanyain adalah panjang DC. DC itu yang ini ya. Berarti pertama-tama buat nyari panjang DC, kita harus nyari panjang DB dulu.
karena di sini ada tanda ini, berarti panjang ED itu sama dengan panjang DB. Buat nyari panjang E dan ED ditambah DB itu sama dengan IB ya. Nah, di sini kita nyari panjang EB dulu. Berarti kita langsung masukin aja ke Pythagoras, pakai Pythagoras yang ini ya. Pythagoras yang ini. Nah, ini berarti panjang EB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan EA kuadrat. Di sini EB kuadrat itu yang kita cari, AB kuadrat itu 25, EA kuadrat itu 13 kali 13, 169 ya. Nah, berarti ini langsung kita iniin aja. Pindahin ruas, EB kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Berarti dia sama dengan 144. Nah, 144 itu, akar 144 itu sama dengan 12. Berarti kita bisa, ya benar. Berarti kita bisa bilang kalau misalnya EB sama dengan kurang satunya, EB sama dengan 12, berarti DB sama dengan 6 ya. Karena ini tanda sama, berarti ini 6, ini 6. Nah, karena ini udah nemu 6, buat nyari CD, kita Pythagorasin lagi. Mungkin biar lebih gampang, aku pindahin ke sini sedikit. Nah, ini D, ini D. C. Nah, tadi DB kita udah nemu 6, terus CB kita udah nemu 10, berarti kita masukin lagi Pythagoras, 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah CD kuadrat, atau DC kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36, berarti ini langsung, pindah sini, ini langsung 100 dikurangin 36 sama dengan DC kuadrat, ini 64 ya, 64 sama dengan DC kuadrat, berarti DC sama dengan akar 64 sama dengan 8. Jawabannya yang C ya. Nah, ini kalau kalian sering latihan soal-soal tuh angkanya biasanya kayak itu aja. Kayak 6, 8, 10, 5, dan 12. Jadi kalau kalian terus soal biasanya kebiasaan, jadi nggak usah ngitung kayak gini. Langsung nemu deh. Iya, benar. Jadi ini, by the way, tadi kayak yang tadi dibilang Kak Dian, kan ada yang namanya triple Pythagoras ya. Nah, sebenarnya ini bisa pakai triple Pythagoras, tapi ini kayak bentuk pengembangannya gitu. Tadi kan triple Pythagoras itu rasionya ya. Jadi kalau misalnya berapa kalinya si rasio itu tuh bisa. Kayak ini misalnya. Kan 6, 8, 10. Kan 6, 8, 10. 6, 8, 10 itu kalau kita bagi 2, 2, 2 itu sama dengan 3, 4, sama 5 kan. Nah, 3, 4, sama 5 itu ada di triple Pythagoras. Jadi sebenarnya kalian nggak pakai hitungan yang kayak gini pun, kalau misalnya kalian sudah hafal triple Pythagoras itu tinggal masuk-masukin aja sebenarnya. Ini misalnya ini ya, ini 6 sama 10. Kita sederhanain aja. 6 sama 10 itu kan dia sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti ini 3, ini 5. Dan triple Pythagoras yang sisi miringnya 5, sisi satunya itu 3, berarti sama dengan 4 kan. Karena ini tadi dikalikan 2, nah ini itu dikalikan 2 juga. Jadi 8. Ini cara cepatnya. Gitu. Jadi kalian, keuntungan dari kalian hafal triple Pythagoras, kalian nggak usah ngitung. Sebenarnya sama juga sama yang segitiga besar ini. Kalau di triple Pythagoras itu 5, 12, 13. Jadi sebenarnya kalau kalian hafal triple Pythagoras itu akan sangat memudahkan kalian buat ngerjain soal. Gitu. Lanjut aja ya. Nah ini kalau kita lihat secara, ini mungkin gambarnya agak pusing. Ini gambar apa? Ada segitiga, ada sayapnya gitu ya. Pusing banget ya. Tapi kalau misalnya kita lihat
lebih ini lagi. Sebenarnya ini kita bisa ini ada tingginya nih. Berarti ini otomatis sama ya. Karena ini sama. Berarti ini 5. Ini 5. Ini ya. Nah, kalau mau nyari luas bangun ini, berarti kita kan harus nyari tinggi ininya dulu ya. Nah, buat nyari tinggi ini, kita bisa pisahkan segitiga ini. Ini kan ada ini segitiga besar ya. Ini, sebenarnya ini bisa dibagi 2. Jadi yang ini, jadi segitiga yang ini, itu aku pisahin di sini. Jadi ini karena ini bawahnya 5, terus ini 12 tingginya, berarti yang sini berapa? Nah, 13, Kak. Iya, benar-benar banget. Ya, jawabannya 13. Karena ini udah dari triple Pythagoras ya. Jadi jawabannya 13. Terus kalau udah nemu gini, kita tinggal nyari luasnya aja. Karena luasnya itu adalah alas kali tinggi. Nah, kalau yang besar ini, nah gini ya, ini segitiga 1, ini 2, ini 3. Kalau nyari segitiga 1 itu sama dengan setengah dikalikan alasnya 10 ya, dikalikan tingginya 12. 1, 5, 60 ya. Terus yang segitiga 2 kita pakai tinggi yang dari ini. Yang tadi sisi miringnya ini jadi tingginya setengah dikalikan 8, alasnya dikalikan tingginya 13. Ini 4 ya. 52. Nah, begitu juga dengan satunya, karena sebenarnya ini sama ya, segitiga 2 sama 3 sama, berarti luas segitiga 3 106. ya, betul. Jadi ini tinggal ditambahin aja, berarti 104. Sama ini tadi ditambahin ini, jadinya 60, ditambahin 164. Berarti jawabannya yang D. Nah, ini kita gambar dulu segitiganya. Tiang listrik dengan tinggi 15 akan dipasang patok tali kawat agar dapat berdiri tegak. Jika jarak patok pengikat terhadap tiang listrik 8 meter, patok pengikat terhadap tiang listrik 8 meter, ini 8 meter, maka panjang tali kawat yang diperlukan adalah, ini sama kayak layang-layang tadi ya, hampir sama. Ini yang cari ini. Tinggal kita Pythagorasin aja. Ini aku anggap X, ya X. Oke, berarti X kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225. Dikurangin 8 kuadrat itu 64 ya. Berarti sama dengan ditambah Kak, ditambah 161. 161. ditambah 289. 17. 289 berarti X-nya sama 17. 17, Kak. 17. Mungkin langsung lanjut dulu. Bisa dinaikin dikit. Ini gimana? Ya udah, kelihatan. Ini ada yang mau nyoba ngerjain dulu atau langsung dibahas? Langsung dibahas. Mungkin baca soalnya dulu. Ya, baca soal dulu.
ini ada yang bilang kerjaan dulu ya, Kak, biar bisa jawab sendiri gitu. Oke. Mungkin aku kasih waktu. Kebawain lagi, Kak. Kenapa? Bawain lagi jawabannya. Ya. Mungkin dibesarin aja kali dia. Biar Apa ya, dibesarin? bisa nggak? Kelihatan nggak? Buat yang mau ngerjain, aku kasih waktu sampai jam 5.15 ya. Kalau udah ada yang nemu jawabannya bisa chat aku atau Nashwa ya. Oke, karena udah jam 5.15, langsung aku bahas aja. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di soal ini, sebenarnya inti soalnya tuh dikit, tapi sama dia diputar-putarin dulu nih. Nah, soal kayak gini nih biasanya keluar di tes masuk sekolah. Misalnya kalian mau daftar sekolah mana tuh banyak banget soal kayak gini. Jadi tujuan soal kayak gini tuh sebenarnya buat ngabisin waktu kalian dengan membaca narasi yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hitung-hitungannya. Benar gitu nggak, Kak Dian? Iya. Bener banget. Nah, jadi kalau menurutku kalau misalnya ada soal kayak gini, mending kalian langsung baca aja ke kalimat tanyanya apa yang ditanyain. Jadi sebenarnya nih nggak usah. Itu nggak penting banget. Ini nggak penting banget, kayak dia cerita doang kan. Nah, boleh ngerjain, mungkin bisa Nah, kan dari hal tersebut berapa kira-kira panjang tayang layar dari layang-layang pada suhu 45 derajat dan berada pada ketinggian vertikal 150 meter. Sebenarnya kan ini esensinya tuh ini doang, cuma kayak kalian dibikin pusing sama uraian yang panjang gitu. Ya langsung kita kerjain aja kali ya. Nah, ini kan 150. Mungkin ini ya. Gambar yang lebih besar. Nah, ini kan gini. Ini siku-siku ya. Siku-siku ini 45. Ini berarti kalau ini siku-siku karena besar sudut pada segitiga dan 180 derajat, kalau misalnya ini 90, 45, berarti ini 45 juga. Nah, kalau dengan adanya dua sudut yang 45, berarti bisa dipastikan kalau segitiga ini tuh sebenarnya segitiga sama sisi. Berarti ini sama ya. Ini sama ya. Jadi ini kan 150. Berarti ini 150 juga. Nah, yang ditanyakan adalah berapa ini ya kan? Ini kan yang ditanya ya. Nah, berarti kalau kayak gini kita bisa pakai perbandingan karena
perbandingan kalau misalnya ini 1, berarti ini akar 2. Udah tahu nggak yang perbandingan gini-gini? Oke. Dengan sudut kira-kira panjang tali layar. Kenapa ada yang 145. Ya Kak, unmute deh. kayaknya nggak sengaja nggak? Oke. Diajarin nggak sih yang di sekolah yang gini? Satu banding Diajarin Kak segitiga istimewa. Iya benar. Jadi ini ada yang 45 derajat sama yang satunya tuh 60 sama 30 derajat ya. Nah kalau ini berarti karena ini 150 berarti gini aja. 151 per akar 2. Ini aku pakai perbandingan ya. Karena satunya ini adalah 150. Berarti ini X ya. Berarti X sama dengan 150 akar 2. Nah, akar 2 itu sekitar 1,414. Berarti 150 dikalikan 1,414. Jawabannya adalah 212 meter. Selamat yang udah jawab benar. Nih, banyak banget nih yang benar. Keren. Ini soal terakhir tadi ada yang nanya gitu di grup. Ada tadi sebentar. Bisa di zoom lagi nggak? Kalau kalian mau mau gambar yang aslinya tuh tadi ada yang ngirim di grup. Iya, coba dicari. Ini agak maju. Sebentar. Apa mau di skip aja? Ini gambarnya agak nggak jelas. Kita langsung kerjain nomor 2-nya aja kali ya. Iya, soalnya ini nggak jelas gitu angka nomor 2-nya. Nah ini yang ditanya yang pertama adalah keliling segitiga ABC, yang kedua tentukan luas. Nah kalau keliling itu berarti kita kan harus tahu ini, dan harus tahu ini kan. Nah tapi di sini yang ini belum ada, yang ini juga belum ada. Kita cuma dikasih keterangan, di sini ada 30 derajat, sama di sini 8 cm. Nah, langkah pertama, kita hitung dulu sudutnya, karena ini 30, ini 90, karena ini siku-siku, berarti 180 sama dengan 30 tambah 90 kan 120 ya. 120 ditambah sudut ini, tambah X ya. Tambah X. Berarti X sama dengan 60. Berarti 60 derajat. Terus kalau ini 60 derajat, ini siku-siku, berarti yang sini adalah 30 derajat. Nah, karena ini 30 derajat, ini 90, berarti ini 60 ya. Nah, kayak tadi yang aku bilang, sebenarnya segitiga itu ada sudut istimewanya. Mungkin di sini ada yang tahu nih, perbandingannya berapa? Kalau 30, akar 3, 1/2. Akar ya. 1/2, ya bener banget. Ya, benar. Keren banget tuh. Tadi siapa yang jawab tuh? Vicky bukan sih? Iya Kak. Oke, ya bener banget. Jadi gini, bentar. Jadi gini ya. Ini 30, ini 60, ini 90. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Nash. Oke, berarti ini kalau yang 60 sama 90 ini 1. Kalau misalnya yang 30 sama 60 itu 2. Kalau yang 30 sama 90 itu akar 3. Jadi sama ya, kayak karena akar 3 kuadrat itu kan 3 tambah 1 kuadrat itu kan 1, berarti kan 4 kan, akar dari 4 itu 2. Jadi nah, ini kita lihat di sini, ini 60 kan, ini 90. Berarti AD ini sama dengan 60 berarti sama kayak ini ya.
Berarti ini 1 perbandingannya. Terus yang miring ini 2, yang tinggi ini akar 3. Nah, karena 1 ini punya 8, berarti kalau misalnya kita mau nyari miringnya, berarti kita tinggal kaliin aja ya. Paham nggak? Berarti ini kan 8, berarti ini 16 di sini. Jadi sebenarnya kayak perbandingan gitu loh. Ini kan 1, 2 sama dengan 8. Ini X gini. Ini kan berarti X sama dengan 8 kali 2 ya. Ini 16. Nah, habis itu karena ini 16, berarti yang ini tadi kan punya akar 3 ya. Berarti sorry. Nah, jadi ini kan kalau buat nyari CD-nya, ini kan akar 3. Berarti 1 berakar 3 sama dengan 8 bar X. Ini kita pakai perbandingan nilai, berarti X sama dengan 8 akar 3. Berarti ini 8 akar 3. Nah, 8 akar 3 ini kan punyanya 60, garisnya 60 sama 90. Tadi garisnya 60 sama 90 itu kan perbandingan 1 ya. Sedangkan garisnya 30 sama 90 itu akar 3. Terus yang ini 2. Nah, berarti kalau 8 akar 3 dan 1, berarti si akar 3 ini berapa? Pakai perbandingan lagi ya. 1 per akar 3 sama dengan 8 akar 3 per X. Berarti tinggal kita kali silang aja. Ini ya. X sama dengan 8 kali akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 8 kali 3 sama dengan 24. Ini ya. Jadi ini 24. Terus yang ini karena satunya 8 akar 3, berarti kalau mau nyari 2 itu tinggal dikalikan aja, berarti 16 akar 3. Fokus. Nah, ini 16 akar 3. Oke, hapus dulu biar nggak bingung. Jadi ini 8 akar 3 ya. Oke. Yang pertama yang dicari adalah keliling segitiga. Nah, kalau keliling segitiga kan berarti tinggal ditambah-tambahin aja ya. Berarti AB ditambah BC ditambah CA. Karena keliling kan berarti kan sisi-sisinya. Terus tinggal kita masukin aja AB di sini adalah AD ditambah DB. Ditambah BC langsung kita masukin aja kali ya biar 16 akar 3 ditambah CA-nya 16. Nah, di sini AD-nya kita tahu 8, DB-nya 24, ditambah 16 akar 3 ditambah 16. Berarti tinggal kita tambahin 6 ditambah ini ya. 48 tambah 16 akar 3. Ya langsung gini terembak. Ini. Berarti jawabannya ini gini ya. Itu buat yang A. Nah, kalau buat yang B, yang ditanyain kan luasnya. Berarti sama kayak tadi, kita umpamakan ini luas 1, ini luas 2. Luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2. Nah, luas segitiga 1 itu setengah kali alas kali kan. Setengah dikalikan 24 dikalikan 8 akar 3. Ditambah setengah dikalikan 8 dikalikan 8 akar 3. Nah, ini 12. Atau gini dikali. Biar sama. Aku cari sama ini, jadi 4 akar 3. Ini sama ini, 4 akar 3. Berarti 24 kali 4 akar 3 ditambah 8 kali 4 akar 3.
Nah, jadi kalau gini, sebenarnya kita bisa langsung aja umpamakan ini kayak si variabel gitu. Tinggal kita tambahin 24 tambah 8 itu 32 ya. 32 dikali 4 akar 3. Sama dengan 8, 12 akar 3. Gini. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau nanya? Jadi kalau misalnya bingung, ini tuh kayak aku keluarin gitu loh. Jadi ini kayak 4 akar 3-nya aku keluarin, terus 24 ditambah 8. Jadi ini. Tahu kan rumus yang kayak gini? Jadi ini biar gampang aja sih. Yang ini kan segitiga habis itu segitiga siku-siku kan, diketahui siku-sikunya. Sebenarnya bisa 24 8 16 per 2. Nah, nanti jawabannya juga kayak gini. Jawabannya ulangan bulat. Nah, kalau ini dikali akar 3 itu 1, berapa? Nanti jawabannya sampai gitu. Kalau mau ini ACB, jadi langsung aja 30 dikali 16 per 2 itu kalau nggak salah 1,8. Nah, 1,8 akar 3 kalau dikali juga sekitar segitu. Ya, jadi sebenarnya sama aja. Ya, sebenarnya sama aja. Nah, kayak teorema Pythagoras tuh ada banyak cara untuk menuju satu jawaban yang sama gitu. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sorry. 32, bukan 30. Ada yang mau nanya? Ini waktunya dikit lagi. Iya. Banget banget. Sebenarnya ini sama kayak yang tadi. Maksudnya udah ngerti nggak sih? Ini kita kerjain aja kali ya kalau apa ya. Ini terakhir kali ya. Ini bonus buat kalian. Nah, ini gini ya, arah matanya tuh gini. Ini utara, selatan, barat, timur. Ini sebuah kapal berlayar ke arah utara. Ke arah utara nih. Sejauh 11 km. Berbelok ke arah barat berarti gini. Dia belok 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke akhir berarti kita giniin aja. Ini pakai Pythagoras biasa. 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan ini misalnya x kuadrat. Berarti 11 kuadrat 121 ditambah 81 sama dengan x kuadrat. 1 tambah 1, 2, 10, 212 sama dengan x kuadrat. Ini ya. Ini ya. Berarti x sama dengan akar 202. Nah, ini mungkin kalian bisa kayak dipecah gitu. Dibagi 4, dibagi 2. Kalau dibagi 2 kan 101, dibagi 2 lagi. Gitu. Tapi jawabin aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, harusnya sih karena ini emang nggak ada gitu, harusnya jawab kayak gini aja. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, karena waktunya juga udah habis, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat yang udah ikut kelas hari ini.